Oke, Sobat Tiknas sekalian, jumpa lagi bersama saya Gary Firmansyah. Masih di acara podcast kita, Bicara TIK atau Batik. Kita masih membahas dalam tema besar yaitu kedaulatan digital nasional. Dan topik hari ini adalah masa depan talenta digital untuk mengatasi kesenjangan keterampilan di Indonesia. Hadir bersama kita Mas William ya, beliau salah satu pakar di talenta digital. Saya browsing beliau, kemudian mendapatkan masukan dari beberapa stakeholder menyebutkan kayaknya William perlu cerita nih. Nah kalau saya baca di CV-nya, beliau itu co-founder dari Skillful, Impact Byte, Marcoding, Siap, Hore, Impact Hub. Beliau juga mendapatkan award sebagai Young Societal Leader from Singapore pada tahun 2018 dan Acumen Fellowship 2022. Apa kabar Mas William? Baik Pak Gary, terima kasih atas undangannya. Luar biasa ya. Ya jadi di Dewan TIK Nasional kita banyak berbincang semua terkait bagaimana transformasi digital salah satunya meningkatkan sumber daya manusia. Nah, saya ingin dengar nih gitu ya. Bagaimana keterampilan digital di Indonesia dalam era sekarang, khususnya kedaulatan digital. Mas William bisa cerita apapun silakan. Ya, terima kasih Pak Gary. Senang sekali bisa di sini juga dapat kesempatan buat ngobrol dan berbincang ya Pak Gary. Keterampilan digital ya, berarti tadi mungkin sebagai aspek penting dalam transformasi digital yang mungkin udah 4.0 atau berapapun .0 tersebut ya Pak ya. Dan saya rasa pengembangan talenta dan keterampilan digital menjadi hal yang penting gitu. Menurut saya penting sekali karena sebenarnya juga mutlaknya ketika kita bilang keterampilan digital itu nggak melulu perihal hard skillnya sih Pak Gary gitu ya. Artinya ketika kita belajar salah satu misalnya konteksnya coding gitu ya, banyak orang yang mungkin ketika mereka disuguhkan ya pembelajaran coding gitu ya, mereka bilang tapi saya mungkin nanti nggak mau jadi programmer gitu. Ada orang tua yang bilang mungkin anak saya nanti jadi apa gitu, programmer, hacker gitu ya. Dan saya rasa konteksnya adalah ketika kita melihat keterampilan digital tuh jangan melulu melihat itu dalam konteks hard skill gitu. Tapi bagaimana kita bisa melihat keterampilan digital ini sebagai disiplin ilmu mungkin Pak. Jadi artinya seseorang belajar tadi coding gitu ya. Code gitu tuh tidak harus jadi programmer ataupun hackers gitu ya, tetapi ada hal lain ya sebetulnya yang bisa dia dapatkan gitu. Saya rasa seperti itu karena kalau kita ngomong perihal disiplin ilmu itu mungkin ketika banyak orang tua kenapa mereka memberikan les anak-anaknya itu les piano gitu ya. Terus habis itu banyak yang masukin anak-anaknya les olahraga, tenis, gym, basket, atau juga ada yang anak-anaknya dilesin kesenian atau art gitu ya. Saya rasa orang tua itu juga nggak semuanya ketika mereka memberikan les kesenian atau melukis anaknya, mereka nggak merasa bahwa oke, saya akan mau anak saya jadi painter gitu ya atau pelukis gitu. Atau ketika mereka diajarin piano, kamu harus jadi pianis one day gitu. Mungkin nggak melulu gitu Pak ya, karena mungkin mereka melihat itu sebagai disiplin ilmu gitu. Karena ketika kita ngajarin anak-anak kita misalnya keterampilan seni gitu ya, itu meningkatkan kreativitas. Itu kreativitas, inovasi itu akan didorong dari situ gitu ya, bukan ketika kita ngajarin mereka beberapa keterampilan olahraga, saya rasa itu meningkatkan kemampuan motoriknya. Ya kan, kolaborasinya juga atau bekerja dalam sebuah tim. Kalau main basket kan pasti kerja dalam tim kan Pak. Atau misalnya ketika mereka belajar piano itu ada beberapa area dari otak gitu ya, kayak katanya menyeimbangkan otak kiri dan kanan gitu. Jadi saya rasa itu disiplin ilmu yang bisa meningkatkan soft skill atau kemampuan yang baik yang akan kita pakai untuk masa depan sebenarnya. Jadi mempersiapkan fondasi buat si anak untuk menghadapi masa depan yang barangkali belum tahu seperti apa gitu ya. Gitu. Jadi coding konteksnya kalau buat saya sebenarnya dibalik hard skillnya gitu ya, mau jadi programmer atau apapun itu, tapi sebenarnya ini bisa meningkatkan kemampuan problem solving, kemampuan berpikir kritis kita, logik kita, creative thinkingnya tadi ya, kreativitas juga ditingkatkan. Computational thinking juga kan, itu jadi beberapa hal yang mungkin dalam bauran 21st century skills ya, kemampuan abad 21 gitu, itu hal-hal penting yang seorang anak perlu milikin gitu.
gitu. Fondasi pemahaman itu yang menjadi syarat supaya si anak bisa menghadapi masa depan. Betul, itu karena ada data nih Pak. Menariknya ada dua kalau nggak salah World Economic Forum bilang 30% ya beberapa aktivitas dari total seluruh pekerjaan atau 60% pekerjaan yang ada di 2030 itu akan tergantikan oleh mesin atau akan diotomatisasi gitu. Terus ada lagi data yang menyebutkan lagi menambahkan lagi di 2025 gitu ya, which is tahun depan. Nah, data ini sebenarnya dari 2020 sih ya, menyebutkan bahwa ada 97 juta pekerjaan baru yang akan muncul dan akan ada 85 juta pekerjaan lama akan hilang. Gitu. Jadi sebenarnya kita nggak tahu nih 10 tahun lagi tuh tipe pekerjaan seperti apa. Jadi kalau kita fokusnya hanya ke hard skill, jadi ketika kita melihat keterampilan digital hanya hard skill, bahkan ketika kita ngajarin sebuah language programming di hari ini, saya yakin 10 tahun lagi udah akan beda Pak. Jangan 10 tahun, jangan 3 tahun 3 tahun lagi betul Pak. Karena kan salah satu coding, salah satu ataupun keterampilan digital, salah satu yang perubahannya sangat pesat. Iya betul. Gitu. Jadi mungkin kalau Pak Gary ada keponakan Pak? Iya ada. Atau mungkin Bapak Ibu teman-teman di sini ada yang punya anak gitu atau keponakan, misalnya dia baru masuk SMP 1 gitu ya. Dia lulus kuliah dan ketika dia bekerja itu berapa tahun lagi? 10 tahun lagi kan Pak ya? 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, kurang lebih 4 tahun kuliah lah. Jadi 10 tahun lagi dia akan masuk ke dunia kerja. Nah 10 tahun itu ketika kita ngajarkan suatu hal hard skill kepada dia di hari ini, pasti akan beda sekali. Jadi kalau buat anak-anak, keterampilan digital itu pentingnya sebenarnya untuk mengasah soft skill tadi itu Pak. Atau kemampuan-kemampuan soft skill yang bisa kita adaptasikan di 10 tahun lagi yang kita nggak tahu sebenarnya apa yang kita butuhkan. Jadi betul, Pak Gary bilang tadi apa? Pondasi ya, saya setuju ya. Pondasi, disiplin ilmu yang penting sebagai pondasi sih sebenarnya Pak. Itu yang memang perlu kita highlight gitu. Jadi memang bagaimana kita menyiapkan fondasi sumber daya manusia untuk siap masa depan ya. Nah berikutnya saya ingin tanya, sebetulnya kesenjangan talenta digital di Indonesia itu seperti apa? Barangkali Mas William kan sudah malang melintang di dunia talent digital. Nah barangkali bisa cerita banyak nih buat rekan-rekan sahabatik. Iya, kalau ngomong kesenjangan itu mungkin berangkat ini mungkin saya hanya berbicara dari pengalaman kita ya, menjalankan beberapa program digital. Pertama tentu mungkin kalau kita ngelihat secara luasnya dulu, program kita kan kita jalankan secara remote ya. Jadi kita baru publish impact report kita juga di tahun lalu, kita udah berhasil reaching out students di 38 provinsi. Oke, gitu. 38 provinsi sudah ada pembelajar kita di sana. Dan memang tantangan pertama pasti adalah aksesibilitas dari internet maupun gadget ya. Gitu. Itu mungkin jadi salah satu yang ketika kita bandingkan dengan kota-kota besar gitu ya. Itu terasa sekali sih Pak, kesenjangan itu ada gitu ya. Terus kesenjangan selanjutnya mungkin ketika kita berbicara tentang kurikulum pendidikan gitu atau akses pembelajaran TIK, STEM, digital di sekolah gitu. Gap itu masih besar sekali. Karena tadi yang saya sebutkan juga salah satu yang memang isu dari permasalahan dari kurikulum digital itu adalah perubahannya sangat cepat. Jadi kalau kita mengacu ke misalnya kurikulum nasional yang sudah ditabiskan berapa tahun gitu ya, terus kita mengacu ke situ, pasti udah akan berbeda sekali. Jadi kesenjangan itu akan selalu terus ada gitu ya. Tapi mungkin izin kalau boleh saya highlight juga satu hal menarik yang dalam konteks kita menjalankan program-program kita, sebenarnya kesenjangan gender itu menjadi hal yang perlu diperhatikan Pak. Itu jadi poin setelah dijalankan beberapa program. Iya. Nah itu bisa diceritakan nggak? Jadi kalau saya melihat sebenarnya peran perempuan yang penting. Bagaimana woman in STEM ya, mungkin jargonnya woman in STEM itu bisa disupport gitu ya. Jadi peran perempuan in STEM supaya audiens tahu. Iya, science, teknologi, ya itu kan dalam dan turunannya semua itu Pak. Semua pokoknya rangkaian keseluruhan teknologi yang sekarang udah berevolusi lagi, lebih banyak lagi ya. Dulu mungkin hanya sekedar web development, tapi sekarang inovasi udah masuk ke AI dan lain sebagainya gitu. Jadi dalam ranah teknologi itulah maksudnya. Saya rasa woman in teknologi itu perannya perlu ditingkatkan gitu, karena kalau saya coba quote data nih ya, keterlibatan perempuan di sektor digital dari World Economic Forum, ternyata Indonesia baru 30% perempuan yang terlibat di sektor digital sebagai pekerja. Gini, kita sedang transformasi digital. Anggaplah kalau dari data BPS itu perempuan lebih banyak gitu, tapi hanya 30% yang ini. Jadi ada beberapa
perempuan yang tidak bisa ikut transformasi digital gitu nggak sih? Betul. Jadi memang akhirnya memang masih lebih banyak laki-laki gitu ya. Gitu. Dan itu memang ada beberapa hal kenapanya sih. Salah satunya mungkin dimulai dari ketika mereka menjalani pendidikannya, ternyata memang data dari UNESCO juga peminatan mahasiswi perempuan di sektor Digital. kurikulum di learning track yang sifatnya digital tuh hanya 32%. Jadi ya relevan ya. Jadi mungkin dimulai dari pendidikannya, kita tidak mendukung perempuan untuk masuk ke dalam penjurusan teknologi, dan jadinya ketika mereka lulus ya sudah pasti angkanya tidak akan naik gitu. Jadi memang harus dimulai dari pendidikannya, dimulai dari mendukung mereka bahwa sebenarnya masuk ke dalam penjurusan teknologi dan digital itu juga cocok dan oke untuk perempuan gitu. Kenapa? Oke, jadi ya. maaf. Jadi tadi karena persepsi masyarakat terkait coding itu akan jadi programmer dan segala macam, sehingga para wanita atau perempuan ini agak menghindar gitu nggak? Ada beberapa hal. Mungkin ya ada sebab dan akibatnya juga. Tapi saya rasa ada beberapa di Indonesia mungkin ada beberapa cultural differences juga ya. Ada stigma-stigma juga, stereotipe around women. Beberapa tipe-tipe yang memang cocok bekerja untuk wanita ya. Dulu mungkin kalau dulu banget ya wanita harusnya di rumah aja gitu ya. Nikah dan jadi ibu rumah tangga. Itu mungkin udah ada shifting lah ya. Walaupun mungkin masih ada juga parent yang punya mindset seperti itu. Tapi dewasa ini mungkin stereotipenya ke arah beberapa tipe pekerjaan yang lebih cocok untuk perempuan. Dan digital, sektor teknologi itu dianggap salah satu yang mungkin bukan women area gitu ya, women focus area gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu dan jangan seperti itu. Kenapanya? Saya rasa dampaknya besar sih Pak. Ketika kita memajukan women in teknologi ini sih gitu ya. Jadi nah, dalam konteks barusan kesenjangan khususnya barangkali bagaimana perempuan atau wanita digital ini tidak turun, di Mas William sendiri ada program atau kegiatan yang ke arah sana nggak gitu untuk meningkatkan kegiatan itu? Mungkin saya balik sedikit kenapanya kali ya. Kenapa sih? Kenapa kita mendukung women in STEM, women in teknologi ini? Ternyata kalau kita tidak mendukung itu kita kehilangan potensi inovasi nih. Karena kita kehilangan potensi dari setengah populasi kita untuk akhirnya bisa berkarya juga melahirkan inovasi teknologi gitu ya. Karena tadi kan hanya 30% tuh. Ya, itu yang pertama. Tapi sebenarnya yang mungkin lebih menarik lagi dan saya mau highlight Pak Gary, itu adalah potensi ekonomi sebenarnya. Itu ada data McKinsey bilang gitu. Kalau misalnya negara-negara yang mendukung pemerataan wanita di setiap sektor dulu deh nih ya, di setiap sektor itu GDP negaranya bisa naik up to 26%. Nggak, jadi bukan hanya digital. Jadi pemerintah fokus bagaimana memberdayakan wanita dalam semua sektor, itu otomatis bisa naik up to 26%. Nah, data dari World Bank khusus untuk Indonesia, ketika kita lebih memeratakan atau mempromosikan inklusivitas untuk perempuan di sektor teknologi, di 2025 data dari World Bank itu kita bisa mendapatkan additional 10% GDP, peningkatan GDP 10% Pak. Itu angkanya 110 miliar dolar US atau sekitar 1.781 triliun. Jadi kita udah ngomongin duit nih Pak, udah ngomongin angka nih ya. Ya, jadi gini, pesannya adalah sebetulnya ada opportunity. Nah, kalau kita ya semua stakeholder ya, bukan hanya pemerintah saja, semua stakeholder fokus di situ, kita akan mendapatkan income tambahan sebesar tadi itu ya, gitu ya. Ya, jadi itu what-nya why-nya ya. Nah, berarti programnya itu gimana tuh jadinya? Nah, kebetulan kita untuk mengatasi beberapa kesenjangan ya mungkin kenapa kita memang harus bekerja sama dengan ekosistem lebih luas lagi gitu kan. Karena kita melihat memang nggak bisa sendirian. Kayak tadi misalnya kesenjangan yang infrastruktur itu mungkin akan besar perannya ekosistem dan pemerintah ya Pak ya. Gitu ya. Tapi mungkin di sisi kita ada satu program yang kita buat khusus untuk perempuan. Jadi kita ada beberapa program. Salah satunya ada program namanya Perempuan Inovasi. Jadi itu khusus perempuan yang bisa ikut hanya perempuan gitu. Jadi dan mentor-mentornya kita usahakan 90% atau 100% kalau bisa gitu ya perempuan. Mentor-mentornya juga gitu. Nah, program ini kita bekerjasama dengan Yayasan Desa Asrowardoyo sama Mbak Dian juga sama Magnific gitu ya. Ya, jadi kita bertiga nih bareng-bareng mengagendakan untuk mempromosikan bagaimana perempuan itu bisa maju dan berkarya di sektor inovasi digital dan teknologi, Pak.
Oke. Barangkali ada videonya nanti bisa ditampilkan ya. Boleh, Jadi boleh. program bagaimana program pemberdayaan perempuan di dunia digital nanti akan disampaikan sehingga pesan ini pun juga mudah-mudahan bisa sampai ke semua stakeholder TIK. Nanti tim akan coba play gitu ya. Kenapa? Karena biar utuh pesannya gitu ya. Nah, terima kasih. Tapi setelah kegiatan itu dilaksanakan ada bisa terukur nggak sebetulnya ada impact apa dan segala macam ataupun ada resisten yang dihadapin sehingga kita bisa sama-sama bisa meningkatkan tantangan-tantangan itu. Iya, mungkin menarik tadi perihal resistance ya Pak Giri ya. Tantangan atau resistance tentu ada sih ya. Mungkin tadi satu kalau kita membuat program ke arah perempuan gitu ya. Jadi itu mungkin ada cultural differences, ada stigma ya masih gitu ya. Yang memang ternyata perlu diadres gitu. Jadi yang kita lakukan jadinya adalah bagaimana kita juga engaging with the parents gitu ya untuk buat mereka, karena support pertama datang harus dari orang tua, dari keluarga terdekat ya, itu penting. Kalau mereka udah bisa memberikan support itu, mereka akan lebih termotivasi Pak. Oke, jadi level pertama adalah keluarga yang mendorong pemahaman bahwa anak perempuannya diajarin coding itu bukan artinya nanti jadi programmer tadi ataupun hackers barangkali gitu ya, bukan itu. Tetapi ada achieve yang lebih besar yang bisa kita dapatkan tadi. Betul. Ya dengan top 10% pendapatan negara itu artinya ya mudah-mudahan semua keluarga bisa membantu kita gitu ya, bisa mendorong itu, bukan artinya menyekolahkan anaknya ke arah sana saja, tetapi ikut program-program kegiatan digital itu gitu ya. Itu. Dan konteks yang lain misalnya adalah ketika kita bikin pelatihan mungkin buat di area-area yang sifatnya lebih remote ya. Kita pernah bikin bootcamp di Sumbawa Barat Pak. Sumbawa gitu ya. Itu isu culture dan sosialnya beda lagi. Yang jadi tantangan buat kita nih ya dalam menjalankan program. Selain tadi akses internet sudah pasti gitu-gitu ya. Tapi memang ternyata mereka ada beberapa. Jadi ini mungkin menariknya Indonesia nih Pak. Ketika kita memberikan program kita ke beberapa area, sebenarnya PR lembaga pendidikan seperti kita ataupun education provider seperti kita ini harus coba mengerti culture-nya dulu nih, ataupun social konteksnya. Itu ternyata memang di beberapa area tuh anak tuh harus berpartisipasi juga dalam bekerja gitu ya untuk keluarga dan lain sebagainya. Jadi memang ada keterbatasan ketika mereka harus mengikuti program yang sifatnya intensif gitu. Jadi itu satu hal yang memang harus kita akalin lah gitu. Jadi beberapa hal yang mungkin nanti kedepannya bisa kita improve, misalnya kalau tadinya programnya intensifnya 3 bulan gitu ya setiap hari, ya kita mungkin di beberapa area harus mengerti dan memperpanjang programnya tapi nggak tiap hari gitu ya. Jadi adaptasi itu memang jadi harus kita lakukan karena ada beberapa social konteks yang harus kita understand di setiap area nih Pak. Gitu sih. Itu bisa tahu ceritanya bahwa seseorang itu sedang tidak full training itu ada ini nggak ada cerita. Jadi gitu. itu pembelajaran kita mungkin 2 tahun yang lalu pas kita bikin bootcamp yang ini yang di Sumbawa Barat ini, kita halfway itu baru akhirnya understand gitu, baru kita mengerti gitu. Memang karena programnya juga mulai cepat gitu ya, jadi kita juga belum mencoba untuk mengerti dulu nih ya, gimana sih sebenarnya mindset orang tuanya terhadap anak-anaknya ikut program ini gitu ya. Terus konteks sosial mereka, terus habis itu peran mereka secara sosial di keluarga ataupun di masyarakat lebih luas lagi tuh harus kita mengerti dulu gitu. Jadi memang waktu kita lakukan tanpa kita mengerti itu hambatan terjadi. Itu gitu gimana tuh contohnya? Ya akhirnya kok anak-anaknya banyak bolos, banyak nggak ikut program gitu. Seakan-akan nggak fokus. Gitu. Dan akhirnya kita kirim orang, kita coba ngertiin, oh ternyata ada beberapa hal ini gitu. Jadi akhirnya kita coba adaptasi. Sambil kerja gitu. Ada beberapa yang anaknya ada ekspektasi dari orang tua dan sebagainya. Dan sebenarnya itu harusnya peran dari kita juga ataupun dari stakeholder untuk coba merangkul orang tua dulu juga untuk coba ngertiin sebenarnya. Saya mau kasih anak Anda program ini nih. Programnya sebenarnya sesimpel komunikasi sih Pak Giri, ya kan? Awalnya itu harus kita mulai dari situ, bagaimana ternyata kayak, oh anak Anda akan ikut program intensif ini, boleh nggak Pak? Mohon supportnya gitu ya. Jadi terkadang tuh sebenarnya hanya masalah isu komunikasi aja sih. Gitu. Kalau kita udah mengerti itu, komunikasi dengan baik, sebenarnya lancar aja sih. Gitu. Jadi untuk yang punya program pendidikan seperti ini dengan pengalamannya Mas William ini, tidak selalu anak yang tidak hadir
itu ya, walaupun tadi kan ngerti ini apa impact-nya tuh luar biasa. Iya. Tapi begitu anaknya dilatih kemudian kadang hilang, nah perlu mentor lah yang memastikan si anaknya itu betul-betul memang tidak tertarik Iya. atau memang punya peran menjadi tulang punggung barangkali ya di Betul, rumahnya Pak. Iya. gitu ya, sehingga pada saat dikontak beliau sedang bekerja barangkali gitu ya. Itu Betul, peran kita. Jadi kita harus mempersiapkan sebuah program yang kalau boleh sih lebih fleksibel. Kenapa? Karena kita lihat nanti impactnya kita akan mendapatkan benefit yang luar biasa buat kita ya selaku ekosistem yang pada saat kita transformasi digital. Betul. Itu ya. Dan juga ada beberapa tantangan lain nih Pak. Apa tuh? Nah itu. Nah, tantangan yang kedua mungkin adalah pemerataan ekosistem digital. Nah, ini mungkin juga izin minta tolong sama teman-teman kita bareng-bareng gitu ya, karena nggak mungkin dari satu lembaga pendidikan seperti kita. Dan ini memang peran stakeholder bareng gitu. Kayak misalnya pemerataan ekosistem digital dalam artian konteks jobs yang berkaitan dengan digital itu masih terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Jakarta utamanya, atau Bandung dan Jogja. Oke. Gitu. Jadi di beberapa area lain tuh jobs yang berkaitan dengan sektor digital dan IT tuh belum terlalu banyak Pak. Gitu. Belum terlalu banyak gitu ya. Paling ya field IT di setiap perusahaan gitu ya, tapi nggak terlalu kompleks gitu sebenarnya kan. Tapi kayak yang benar-benar kayak misalnya jadi programmernya, desainernya itu memang tipe-tipe pekerjaan itu masih Jakarta centric banget nih kalau saya lihat. Mungkin sekarang udah ke Bandung dikit sama Jogja deh gitu ya. Mungkin nextnya Malang juga udah lebih ada ekosistemnya gitu. Karena yang terjadi adalah ketika kita bikin pelatihan tadi di satu area yang mungkin di Indonesia Timur gitu, terus ketika anak ini udah lulus dan oke, kita mau ajak mereka ke Jakarta tuh ada beberapa yang kadang-kadang tuh nggak mau juga Pak keluar dari areanya ke Jakarta. Iya kalau memang ada opportunity buat remote. Nah belajar jadi remote sendiri pun itu belajar jadi remote worker pun ataupun freelance itu juga ada ilmunya lagi tuh Pak ya nanti gitu. Cuman maksudnya ya kita harus lebih banyak menghadirkan pemerataan ekosistem digital biar jobs itu bisa diakses di area manapun sehingga mereka juga nggak harus ke Jakarta sebenarnya. Jadi kan pemerataan ekonomi juga lebih pas gitu ya. Jadi prinsipnya adalah kalau ada orang yang bisa membantu platform gitu ya, istilahnya platform remote pekerjaan dan segala macam. Jadi Mas William mempersiapkan di 38 provinsi, kita sudah siapkan talent, banyak perempuan yang sudah belajar ataupun nggak harus perempuan gitu, banyak sekali talentnya kita berdayakan. Barangkali platform-platform digital lah yang bisa membantu itu menjembatani. Jadi tidak harus pekerja datang ke tadi kota-kota besar, tapi bisa secara remote mereka bisa melakukan. Berarti memang itu infrastruktur dasar harus disiapkan. Kemudian di atas infrastruktur dasar ada sebuah platform yang bisa menjembatani itu gitu. Salah ya kira-kira gitu bagian ya. Dari ekosistem tersebut harus lahir gitu Pak. Iya betul. Iya jadi saya ingat di beberapa negara di mana menyiapkan platform kayak bandwidth besar ke Amerika sehingga dia mendapatkan job yang dari luar gitu ya. Nah barangkali ini pun juga tugas kita sama-sama ya, nggak hanya pemerintah saja, ekosistem. Ayo kita siapkan infrastruktur cyber atau infrastruktur cyber tol gitu tuh ke 38 provinsi sehingga bukan urbanisasi yang terjadi, tetapi memang pekerjaan yang bisa bisa terlaksana gitu ya. Kenapa? Karena ya memang kita sedang menyiapkan talent, tapi tadi bagaimana pekerjaan itu belum kita distribusikan gitu barangkali. Tapi kalau dari pengalaman dan dampak program pelatihannya, kira-kira apa saja tuh? Nah iya, kita sebenarnya secara organisasi itu fokus kita adalah mencoba untuk mengkonekkan mereka, menyambungkan mereka ke pekerjaan. Jadi artinya metrik yang kita ukur itu di bootcamp kita adalah employment. Goalsnya employment, bukan pelatihan skill. Bukan gitu ya? hanya pelatihan, bukan hanya peningkatan skill, tapi peningkatan skill, peningkatan kepercayaan diri, ngebangun portofolio itu menjadi bagian theory of change kita tuh ya, menjadi bagian dari kalau mereka bisa mau dapat kerja ya mereka harus pede, mereka harus bisa berkomunikasi dengan baik. Skillnya tentu harus sesuai dengan kebutuhan industri, ya kan. Dan portofolio harus dibangun karena portofolio kan pintu masuk ketika recruiter untuk mau menginterview mereka lihat portofolio. Gitu. Jadi di program kita selalu biasanya pasti ada project kecil dan project besar. Gitu. Assignment project kecil ataupun project besar itu kita hadirkan supaya mereka dapat portofolio tuh Pak. Nanti mereka bisa taruh di LinkedIn, mereka bisa taruh di CV-nya mereka. Dan itu jadi bahan untuk recruiter
di perusahaan gitu ya untuk oke, kamu kayaknya mau saya interview deh gitu. Jadi pintu masuk. Jadi tidak hanya seseorang itu dilatih pinter di lab berhasil itu belum tentu bisa dapat pekerjaan, tetapi ada sekian step lagi yang harus dilakukan gitu ya. Ya, belum ditambahkan tadi misalnya soft skill juga tuh, kayak kemampuan berkomunikasi. Kita juga bahkan melatih kayak kemampuan mereka interview gitu. Oh, itu interview preparation tuh ada 2 tipe di kita. Ada yang general interview preparation dengan HR biasanya, sama ada technical interview preparation. Nah, technical itu biasanya mereka kalau di dunia sektor digital, coding, desain tuh biasa ada yang disuruh langsung praktek gitu-gitu kan. Jadi mereka mock interview sama tim learning kita, buat mereka pede, nggak canggung lah ketika nanti disuruh praktis langsung di tempat gitu kan, nggak kagok gitu. Jadi kita bikin semacam mock interview proses itu juga, kita bantu ngerapiin CV mereka juga. Terus ada karir support workshop juga untuk mereka tahu sebenarnya gimana sih caranya ngobrol dengan supervisor, gimana sih bekerja dalam sebuah tim, manajemen tools apa sih yang harus kita mengerti gitu. Itu coba kita sebisa mungkin kita kurasi dan kita ajarkan ke murid-murid sih Pak. Jadi karena soft skill itu yang tadi poin-poin penting itu menyebabkan seseorang mendapatkan pekerjaan, itu yang dilatih gitu ya. Sehingga secara natural dia bisa kerja sama dalam tim, kemudian bagaimana dia presentasi dan segala macam. Barangkali itu yang kadang kita luput ya. Jadi kita ngajarkan skill, coding dan segala macam, begitu berhadapan dengan klien bingung gitu ya. Itu barangkali yang Betul, sangat Pak. Jadi ada beberapa hiring partner, kita sebut hiring partner ya. Jadi kita ada beberapa perusahaan yang udah kita ajak kerja sama. Jadi beberapa hiring partner itu bahkan bilang jangan kasih kita yang jago banget nih, tapi attitude-nya kurang gitu, atau nggak bisa kerja dalam tim gitu. Mendingan kasih gua yang oke gitu ya, standarnya masuk, tapi dia mau berkembang. Growth mindsetnya ada gitu ya. Terus dia juga maksudnya bisa kerja dalam tim. Nah itu akan lebih dicari Pak. Oh gitu. Jadi ini pesan-pesan buat para sobat ya tadi apa aja satu. Jadi ya biasanya employer itu ya hiring partner, recruiter gitu, mereka tentu pertama pasti skill utama dilihat lah ya. Skill gitu. Dilihat, tapi tidak harus nggak melulu selalu harus grade yang mentok banget gitu. Bahkan kayak itu bisa dikompensasi dengan soft skill kita. Soft skill. Misalnya kita problem solvingnya jalan gitu ya. Kita ada kemampuan design thinking, kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita bisa bantu memfasilitasi problem solving di kantor. Wah itu meaningful banget Pak. Gitu ya? Meaningful banget Pak. Karena kan problem itu kan pasti ada setiap saat. Jadi kita nggak mau juga ketika setiap pekerja yang masuk ke dunia kerja itu mereka kayak nunggu keputusan dari bosnya atau dari atasannya. Kita mau di setiap perusahaan itu, setiap lini pekerja gitu ya, baik dari yang top management sampai dengan paling bawah, they have to become a problem solver. Semuanya itu harus jadi problem solver. Jadi kalau mereka nggak ngerti gimana caranya ngelihat permasalahan itu akarnya apa sih, ya kan? Abis itu bagaimana akhirnya brainstorming prosesnya, memvalidasinya, dan akhirnya bisa brainstorming beberapa ide solusi. Nah itu bahaya sebenarnya Pak. Jadi penting sebenarnya setiap pekerja tuh jadi problem solver. Karena model rekrutmennya seperti itu gitu ya. Jadi bukan melulu dikasih sama kayak di kelas, dikasih soal kerjakan selesai nilai A, nggak gitu ya. Dalam dunia kerja itu ada hal-hal atau soft skill yang memang dibutuhkan gitu ya. Itu pesan penting buat sobatik gitu ya. Jadi pada saat kita lulus ataupun belum lulus, barangkali tadi soft skill itu perlu kita tingkatkan sehingga itu memudahkan kita untuk membuka wawasan ataupun mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Gitu ya. Jadi ada deal breaker sama difference maker kali ya. Kalau kita nggak punya skillnya dan ada recruiter mau nyari pekerjaan tertentu, pasti nggak cocok, itu deal breaker dong. Misalnya saya mau jadi web developer, tapi saya nggak punya skill coding, ya nggak mungkin masuk. Nah, tapi ketika semua tuh udah punya skill yang sama, difference makernya apa nih? Faktor X-nya apa gitu? Nah itu tadi soft skill, kemampuan problem solving itu jadi faktor X-nya Pak. Gitu. Itu penting makanya kita miliki. Selain daripada hard skill di setiap profesi lah, nggak hanya digital sebenarnya. Ya artinya pesannya seperti itu ya rekan-rekan. Nah tadi barangkali sudah diukur dari pelatihan tadi kan. Jadi kan memang programnya bukan pelatihan coding saja, tetapi termasuk bagaimana dia menjadi employee gitu ya. Nah dari
kegiatan yang sudah dilakukan, berapa rata-rata kita bisa achieve terhadap bagaimana seseorang yang dilatih kemudian bekerja di suatu tempat, itu ada nggak datanya? Ada. Jadi saat ini memang kita lagi turun, Pak. Ya kan? Karena mungkin market condition ya, kita sebutannya lagi tech winter juga gitu ya. Jadi dulu rata-rata kita di 70%. 70%. Ya, tapi sekarang kita turun ke 50% mungkin. Gitu. Tapi itu berarti setiap orang yang dilatih itu akan kita cek gitu ya, kita periksa bahwa dia sudah bahwa akan bekerja gitu nggak? Kita cek, kita gitu. monitor terus, Pak. Betul. Jadi itu ada sebuah sistem, sebetulnya sistem itu yang kita butuhkan gitu ya. Barangkali ya ini semua stakeholder kayaknya perlu. Jadi apa inovasi yang dilakukan, kemudian kita nge-track gitu kan, termasuk bahwa seseorang ini setelah dilatih berdampak, nggak berdampak, kemudian kenapa nggak berdampaknya, barangkali gitu nggak sih? Betul. Jadi memang karena di kita kan dampaknya adalah employment, gitu. Jadi kita track terus tuh, 3 bulan keluar dari program, 6 bulan keluar dari program, terus biasanya habis itu ke 1 tahun, ke tahun kedua kita track gitu ya. Yang paling intensif adalah ketika dia keluar dari program, karena di 6 bulan pertama itu sebenarnya target kita. 6 bulan itu mereka harus dapat kerja, Pak. Setelah selesai 6 bulan itu dia sudah harus dapat. Dengan catatan lulus itu mereka punya nilai yang kita sebut sebagai job ready. Oke, gitu. Jadi ada threshold dia job ready. Nah itu baru kita 6 bulan harus gitu masuk. Nah kalau nggak job ready gimana? Nah kita ada beberapa hal. Kita kasih remedial. Remedialnya apa? Kayak contohnya kita kasih project tambahan, challenge tambahan untuk bisa mereka nambahin portofolio juga. Tapi mungkin sekalian mereka ngulik lah ya, sekalian mereka ngulik beberapa hal yang mungkin mereka belum ngerti, kita kasih remedial, kita kasih tambahan, gitu. Jadi kalau yang nggak lulus threshold pun bukan berarti kita lupakan, tapi kita kasih beberapa intervensi tersebut, gitu. Yang mungkin susah adalah ketika mereka yang udah nggak komit ya di bootcamp, gitu. Itu pasti ada. Emang mungkin niatannya dari awal udah. Ya, jadi misalnya ketika masuk ke bootcamp hilang-hilangan, di kontak sama kita, di ghosting gitu ya, ya itu udah susah, Pak. Masalah komitmen, makanya kita filter banget nih komitmen level di awal. Walaupun tetap pasti masih ada lah 5-10% kejadian beberapa hal, kayak misalnya ternyata mereka tadi ya cultural issue tadi, mau nggak mau harus kerja gitu ya, terus tiba-tiba dapat tawaran kuliah atau beasiswa pasti diterima kan, misalnya ke S1 gitu. Nah itu ada beberapa hal yang mungkin kita harus ngertiin lah. Oke lah, kita mau nggak mau sih gitu ya. Gitu. Tapi sebisa mungkin di awal ketika kita filter dan screen mereka, kita cek itu juga. Kamu ada program kerja apa nggak nih ya dalam 5 bulan ke depan? Kamu bakal ngambil beasiswa apa nggak gitu? Karena kan sayang kalau kita udah kasih slot ke dia, terus ternyata dia tiba-tiba drop di tengah jalan, harusnya kita bisa kasih buat yang lain. Iya, opportunity itu dikasih ke yang lain ya. Harusnya gitu. Ya. Tapi tadi menarik gitu ya. Jadi kalau ada model manajemen tracking gitu ya, manajemen tracking seseorang itu dilatih, termasuk sampai dia bekerja, barangkali semua stakeholder ya, mau pemerintah maupun industri, kalau ingin berkontribusi ya dalam peningkatan sumber daya manusia digital di Indonesia, barangkali perlu mengadopsi itu. Jadi kita bisa track by name by address istilahnya kayak gitu, bahwa kita sudah put investasi, dan tadi 70% itu bisa itu luar biasa sebetulnya. 70% itu mendapatkan pekerjaan dan sukses gitu. Jadi barangkali ini pesan buat kita, ayo kita sama-sama inovasi apa yang kita lakukan, kita perlu lakukan itu ya. Jadi tidak ngasih garam di laut gitu ya. Gitu ya. Kita juga sebenarnya masih belajar terus sih Pak ya. Buat kita juga apa yang kita lakukan kebanyakan masih manual banget sih sebenarnya. Gitu. Jadi kita tracknya tuh memang kita bikinin komunitas. Jadi komunitas penting. Komunitas alumni kita hidupkan. Dari situ kita bisa engage regularly sama mereka. Kita bikin ada online event atau ada beberapa hal-hal menarik yang kita bisa offer ke mereka gitu. Misal ada opportunity freelance, opportunity kita offer ke grup gitu kan. Terus ada beberapa hal yang misalnya keseruan, ada event besar apa nih gitu ya. Terus kita dapat tiket gratis berapa, kita offer di grup siapa yang mau. Jadi kunci pertama adalah kita menghidupkan komunitas alumni. Gitu. Nah yang kedua memang akhirnya kita manual tracking sih Pak. Jadi selain kita japri mereka satu persatu, kita juga cek misalnya ke hiring partner atau cek ke LinkedIn-nya mereka gitu, atau japri mereka satu persatu sih. Untuk jadi, memastikan yang tadi. Iya, jadi memang secara inovasi kita masih manual banget nih. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang ide inovasi, tulis di komen Pak. Iya, itu mungkin kita pun juga
masih pingin belajar banget juga, apalagi yang harus kita bisa lakukan nih untuk bisa manajemen tracking itu sih Pak ya. Oke, barangkali punya data-data yang terkait pengalaman atau dampak program pelatihan bisa dilihat yang di slide ke-5 bisa diceritakan barangkali ya itu ya. Nah ini kira-kira apa tuh kalau dari gambaran seperti ini? Iya, ya kita dari 2023 itu sampai dengan ini data sampai dengan akhir 2023 ya Pak Giri ya. Jadi kita udah memberikan pelatihan buat 31.665 orang. Kita juga ada online platform di skillful.com itu. Jadi kalau bedanya apa? Kalau participants itu mereka masuk ke dalam sebuah program gitu. Setidaknya ada workshop lah gitu ya. Itu participants. Tapi kalau online users kita di 200.000 itu mereka bisa belajar mandiri. Dan bahkan banyak kelas gratis kita buka di platform kita Pak. Yang basic biasanya gratis. Dan mereka dapat sertifikat untuk itu? Bisa, ada. Sertifikatnya dari kita ada gitu. Dan itu bisa dikoneksikan dengan LinkedIn langsung. Jadi kalau udah kelar online course-nya misalnya belajar HTML, CSS, JavaScript di tempat kita, lulus dapat sertifikat kan? Nah itu mereka bisa langsung koneksi ke LinkedIn Pak. Gitu. Jadi muncul di situ juga. Gitu. Nah secara program itu kayak tadi saya bilang, program kita desain pasti ada project. Iya. Ya kan? Project itu menghasilkan yang kita sebut sebagai digital innovation. Tapi itu sebenarnya hasil project akhir lah. Gitu. So far kita udah melahirkan ada 4.900 lah ya digital project. Hasil dari 4.900 inovasi dari itu. Lebih ke arah project sih sebenarnya. Kalau kita ngomong inovasi banget mungkin belum ya. Tapi lebih ke arah ya ini hasil project mereka lah. Tapi artinya mendrive seseorang untuk berinovasi gitu ya istilahnya. Jadi mereka memang selalu tuh di kita kasih permasalahan. Jadi mereka berangkat dari masalah. Gitu. Jadi problem solving nih big part of our curriculum sebenarnya. Gitu. Jadi mereka bisa cari masalah sendiri atau kita juga ada challenge partner. Challenge partner tuh perusahaan-perusahaan teknologi yang memberikan masalah-masalahnya gitu untuk di-solve lewat program kita. Itu kita lakukan. Tapi kalau enggak silakan mereka bisa explore. Misalnya saya tertarik untuk ngebantu ada temen waktu itu saya jadi keinget ada satu yang pengen ngebantuin temen netra tuh untuk bisa dapetin gimana caranya mereka jalan dengan lebih teman netra jalan di jalan raya lebih baik gitu ya. Nah itu salah satu program IoT kita tuh. Nah jadi dia bikin semacam kayak sensor gitu, sensor buat mereka kasih tahu kalau di depan ada halangan atau enggak. Sesimpel itu misalnya. Itu bukan simpel sebetulnya, itu masalah yang belum terpecahkan sebelumnya gitu ya. Jadi ya barangkali ini kalau kita lihat di digital innovation ini luar biasa. Tadi kan memang soft skill yang dibutuhkan itu tidak harus nunggu instruksi dari pimpinan dan segala macam, tapi mereka bisa tahu ada problem dan memecahkan permasalahan itu juga bagian dari ini gitu bagian dari. Dan mungkin salah satu yang bisa kita banggakan adalah female participation kita itu kita jaga kalau bisa seimbang setidaknya gitu ya. Jadi kita female participation di program kita tuh 51%. Di atas yang 30% tadi ya, itu ya. Secara program itu. Jadi kita berharap memang ada keseimbangan itu di program kita dan memang salah satu ini di drive lewat perempuan inovasi. Program yang perempuan inovasi tadi itu menyumbangkan banyak perempuan juga di program kita. Dan itu kita coba terus lakukan di kedepannya agar ada equal representation lah ya dalam jumlah peserta program kita sih Pak Giri. Tapi dengan adanya kegiatan ini 51% proven nggak yang tadi 10% dari World Bank? Misalnya setelah mereka bekerja, akhirnya mendapatkan pendapatan gitu kan, jadi meningkat kan barangkali gitu nggak sih? Ada nggak? Ada data itu nggak atau memang perlu kita kaji gitu? Kayaknya perlu Pak. Perlu kita kaji. Juga, jadi barangkali kami titip gitu ya di tempat Mas William. Soalnya kalau memang memang itu kan konsep dari World Bank dan Mas William bisa proof gitu ya. Jadi setelah ikut kegiatan tadi coding dan segala macam, kemudian ternyata salary yang selama ini UMR setelah itu meningkat gitu ya. Kalau salary ke masing-masing individunya bisa Pak. Bisa. Iya, itu kita track juga. Tapi tadi kalau yang konteksnya yang data dari World Bank kan GDP ya. Nah itu makro banget atau level nasional ya Pak ya. Anggaplah misalnya gitu ya, anggaplah seseorang itu yang sebelumnya salary-nya seperti ini, kemudian setelah dikasih skill meningkat, ya itu pun juga barangkali kontribusi gitu ya. Iya, gitu betul. Kan, gitu ya. Nah sebenarnya secara konteks Pak Gary, di kita itu kebanyakan yang bahkan belum punya gaji. Oh gitu. Kan kita 0 to 1 nih. Kebanyakan memang kita banyak kerja sama anak-anak SMK yang ketika lulus tuh nggak bisa melanjutkan kuliah, tapi belum bisa diterima kerja. Jadi hadirlah bootcamp skillful gitu ya, untuk membantu mereka.
gimana akhirnya mereka bisa terserap ke dunia kerja gitu. Nah jadi kebanyakan memang belum punya penghasilan Pak. Oke, jadi dari 0, 70% itu setelah itu dapat gaji. Iya. Itu anggaplah ada 1.000 orang, 70%-nya itu setelah pelatihan gitu ya. Dapat gitu gaji. Ya? Dapat gaji. Iya. Nah, itu pun juga artinya memang membantu GDP secara tidak langsung gitu kan. Of course, Ya, pastinya Pak. gitu ya. Iya. Oke. Ya jadi ya nanti kita bisa gali ya. Nah, silakan bisa kontak ke Mas William untuk melihat bagaimana program ini berdampak pada GDP. Lihat dari data ataupun yang tadi dengan memberdayakan para wanita tadi ataupun perempuan, kita akan mendapatkan impact gitu ya. Jadi mudah-mudahan pesan ini pun juga bisa kita kerjakan oleh seluruh stakeholders supaya kita bisa sama-sama meningkatkan kualitas hidup kita baik perempuan ataupun laki-laki ataupun nasional gitu ya. Nah, tadi kan ini pengalaman dan dampak gitu ya. Kemudian barangkali perlu kita highlight juga ini tantangan dan gimana cara pengembangan talenta digital kita fokus ke situ gitu ya. Ada pesan-pesan nggak gitu untuk itu? Iya, sebenarnya kalau dari ini balik lagi dari pengalaman kita ya. Kalau ketika kita ngomong masa depan talenta digital Indonesia gitu ya, mungkin ada beberapa makalah dan mungkin paper ataupun report. Tapi kalau dari pengalaman kita, mungkin berdasarkan dari pengalaman kita, satu, keterlibatan industri menjadi peran yang penting Pak. Keterlibatan industri gitu. Jadi bagaimana perusahaan-perusahaan baik teknologi dan non teknologi memberikan sesimpel kesempatan magang. Hanya kesempatan magang aja, nggak harus CSR gitu. Kesempatan artinya ini menjawab permasalahan yang tadi, pemerataan jobs dan ekosistem tersebut kan. Jadi membuka lapangan pekerjaan. Yang kita tahu memang sebenarnya kalau full time employment susah sekarang, ya udah gimana kalau internship dulu, kesempatan magangnya kita perluas dulu, gitu kan, sehingga memberikan ruang belajar juga nih buat teman-teman yang baru mau lulus ini juga, gitu kan. Nah, jadi keterlibatan industri penting, salah satunya selain memberikan lapangan pekerjaan magang tadi ya, kesempatan magang, jadi peran industri juga dibutuhkan untuk pemadanan kurikulum, gitu. Jadi bagaimana industri ini sebenarnya ini udah terjadi di mungkin banyak SMK juga gitu ya. Ada program yang memang dari Kemendikbud juga untuk melakukan proses pemadanan dengan industri gitu. Dan itu sudah terjadi sih Pak gitu. Jadi saya appreciate juga itu memang udah terjadi dan dilakukan. Bagaimana banyak industri yang sudah berperan aktif nih memberikan resources-nya dia dari internal untuk bisa membantu SMK tersebut misalnya konteksnya untuk kurikulumnya relevan dengan kebutuhan industri. Dan itu sudah terjadi berarti kita perlu mereplikasi kegiatan itu. Yes, betul. Saya teringat mungkin ada satu perusahaan elektronika yang dia membantu sebuah balai latihan kerja. Gitu. Jadi balai latihan kerja itu ada satu lagi tuh ya, di bawahnya Kemenaker gitu. Jadi dia ya mungkin secara konteks mirip SMK vokasi lah gitu ya, tapi lebih ke arah penempatan kerja langsung. Jadi perusahaan elektronika ini dia bekerja sama dengan satu BLK tersebut ya untuk memberikan kurikulum yang sesuai gitu agar lulusan dari BLK tersebut bisa langsung diserap kerja di perusahaan. Nah, gitu. Berarti model-model ini yang harus kita jembatanin gitu jembatanin dengan industri-industri gitu ya. Industri dengan BLK, industri dengan SMK. Harus kita perbanyak lagi model-model seperti ini karena inilah saya rasa bagaimana kita bisa mempercepat penyelesaian masalah dan mungkin ketika itu terjadi ya Indonesia bisa memenangkan digital talent war di regional Pak. Jadi. Nah, pernah saya baca ya barangkali nanti kita ini lagi di mana banyak sekali startup itu lebih memilih digital skill di luar. Itu fakta atau memang isunya apa? Barangkali bisa sharing nggak? Betul. Jadi ada beberapa kita tahu ya dulu mungkin ada beberapa perusahaan teknologi tapi kalau saya lihat itu berdasarkan skala. Nggak semua perusahaan teknologi. Tidak semua. Ya, tapi mungkin yang levelnya mungkin udah series C ke atas gitu mungkin Pak ya, atau series D atau udah unicorn gitu. Mereka ada kebutuhan untuk scaling up dengan lebih cepat dan teknis yang mereka butuhkan dari talent itu kompleks lebihan. Jadi banyak yang outsource ke beberapa negara lain gitu. Dan itu sempat terjadi lah. Cuman saya lihat sekarang maaf. Ya. Kalau tadi kan series C ke atas itu tuh kan tidak semua employee kan yang dia rekrut dari luar kan. Betul. Berarti hanya top tertentu saja gitu. Jadi bisa artinya memang sumber daya Indonesia masih bisa diabsorb gitu ya. Saya rasa trennya akan berubah ya. Kedepannya
seiring waktu kita akan lebih dewasa, kita akan lebih mature juga. Artinya kompetensi talent-talent kita meningkat semua. Itu mungkin beberapa konteks terjadi di 10 tahun terakhir ini juga, yang dimana memang kita juga lagi mendewasakan talent-talent kita gitu ya. Dewasa ini dari pengalaman kita melihat memang akhirnya bahkan banyak talent-talent atau alumni kita yang dituntut untuk bisa lebih dari satu skill, Pak. Jadi mereka harus lebih kompleks lagi gitu. Jadi yang tadinya memang misalnya mereka web developer, dulu tuh mereka ya coding aja gitu ya. Tapi sekarang dituntut bagaimana setidaknya mereka mengerti UX itu adalah bagaimana komponen user journey gitu ya dalam sebuah aplikasi ataupun website. Gimana sih enaknya untuk bisa driving sales atau driving conversion gitu ya. Itu UX ya, user experience kayak gitu. Nah sekarang web developer dituntut untuk bisa mengerti UX juga gitu. Dan saya lihat mungkin kedepannya beberapa developer atau programmer harus bisa ngerti cyber security. Itu mungkin salah satu ekspektasi kedepannya yang saya rasa ya saya nggak bisa asal-asalan bikin sebuah aplikasi nih, tapi nanti datanya bocor, ya kan? Tapi bagaimana ketika kita mendesain sebuah sistem itu udah dipikirkan banyak halnya juga. Jadi ada naik level lah saya rasa dari talenta-talenta kita, belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi dan sedang terjadi ini. Jadi seseorang yang punya skill programming itu mulai memahami kira-kira nanti user seperti apa tadi, user experience, kebutuhan marketnya seperti apa, jadi mereka tuh berevolusi. Iya, gitu. Jadi dia meningkatkan skill dia gitu ya. Dan itu dengan sendirinya mendewasakan ekosistem talenta kita kan. Gitu. Hopefully ya, harapannya tidak ada lagi perusahaan teknologi lokal yang outsource keluar lah. Gitu. Oke. Ya terima kasih. Jadi memang ini PR kita sama-sama bagaimana meningkatkan sumber daya digital kita. Iya, malah kalau bisa kita yang kirim talenta keluar, Pak. Nah itu gimana tuh? Jadi masa depan SDM digital di Indonesia itu gimana tuh kira-kira? Nah menarik tuh. Jadi seharusnya memang kita lihat ya ada beberapa data muncul juga. Ada beberapa negara yang lagi declining population. Gitu. Seperti Jepang, Taiwan, gitu, Singapura ya. Mereka melihat mau nggak mau mereka melihat opportunity untuk lihat talent dari tempat lain. Dan Indonesia tuh jadi salah satu destinasi juga. Salah satu destinasi untuk sumber talenta di mereka. Di negara mereka. Gitu. Antara kerjanya yang remote ya atau ya mereka pindah ke sana gitu. Jadi saat ini buat sobat Tiknas bahwa di beberapa negara sudah mulai perhatian gitu. Biasanya kita yang perhatian ke sana, tapi sekarang negaranya yang perhatian. Nah, oleh karena itu perlunya kita mengasah skill gitu ya. Betul. Ada tapinya berarti Pak ya. Ada tapinya. Skill-skill tambahannya apa ya? Language proficiency-nya. Kemampuan bahasa Inggris, komunikasi harus ditingkatkan. Gitu. Sebenarnya kalau kita lihat kebanyakan murid-murid yang belajar skill digital mereka punya English level yang cukup oke. Karena kan coding pasti pakai bahasa Inggris. Gitu. Kan bahasa language programming-nya bahasa Inggris. Jadi mereka pasti mengerti. Tapi mungkin saran saya ya tingkatkan lagi kemampuan komunikasinya. Bagaimana mengkomunikasikan ide verbal, ya kan? Tertulis saya rasa oke, Pak. Gitu. Tapi verbal itu yang mungkin jadi nilai tambah ya dari digital talent itu. Gitu. Jadi artinya gimana caranya ya perbanyak mungkin ikut kayak semacam English Club atau ngobrol sama teman yang pingin ngobrol pakai bahasa Inggris gitu ya. Jadi itu bisa meningkatkan nggak hanya written skillnya aja, tapi juga verbal skillnya juga. Ya, dan itu jadi penting. Ya. Nah tadi terkait dengan masa depan digital kan sebetulnya di beberapa negara memang sudah mulai membuka gitu ya. Ada nggak beberapa tips ataupun ada program ataupun aktivitas yang bisa membantu SDM kita baik vokasi maupun masyarakat yang belum punya job gitu ya. Di Mas William sendiri ada kegiatan itu ataupun ada tips-tips barangkali silakan. Iya mungkin. Kalau tipsnya adalah tadi ya saya rasa mungkin ngebuka diri dulu bahwa ternyata menyadari bahwa sebenarnya opportunity kerja tuh nggak cuma melulu dalam negeri gitu ya. Jadi kita membuka diri dulu, punya mindset dulu bahwa sebenarnya ada international opportunity gitu ya. Mungkin ngambil case di mana sebenarnya banyak perusahaan Amerika yang outsourcing ke Filipina. Untuk ngambil virtual assistant gitu, dan itu udah terjadi gitu. Jadi udah ada sebuah industri gitu di Filipina bahwa mereka tuh sangat baik sekali virtual assistant ekonominya gitu ya. Dan itu sebenarnya remote working semua gitu. Nah apa nih di Indonesia gitu kan? Saya rasa potensi kita bahkan jauh lebih besar daripada sana gitu Pak, dari Filipina gitu. Secara populasi kita lebih banyak juga. Artinya secara potensi talent kita harusnya jauh lebih besar gitu kan. Jadi
satu kita harus membuka diri bahwa sebenarnya ternyata jobs itu nggak melulu di lokal, tapi ada international opportunity. Jadi membuka diri, tingkatkan wawasan untuk bisa melihat oke nih ada pekerjaan di luar dan bagaimana mungkin kemampuan bahasa Inggris harus ditingkatkan juga atau kemampuan bahasa-bahasa lainnya yang sesuai dengan negara yang kita tuju itu menjadi penting gitu. Ditambah memang ternyata yang kedua tadi mungkin kalau kita ngomongin cultural juga ya dalam konteks social konteks dalam lokal gitu ya. Di luar juga pasti ada isu itu, ada social konteks. Jadi kalau mungkin dalam konteksnya ini adalah working dynamics. International job opportunity itu working dynamicsnya kayak gimana sih? Profesionalitas yang diekspektasi seperti apa sih? Nah itu harus kita ngertiin tuh Pak. Ya kan jangan sampai ternyata kita ngebawa model kita nggak kita sesuaikan terus mereka jadi culture shock. Kan mereka pemberi employer kita, ya, pemberi kerja kita. Jadi harusnya kita yang mengadaptasi lah gitu kan. Jadi itu yang mungkin tuntutan yang harus kita pelajari juga gitu. Nah kebetulan di Skillful kita ada freelance program, program itu yang dimana kita ngajarin teman-teman yang mau punya side job ataupun bahkan mau jadi full time freelance ya, itu bisa belajar gimana caranya bikin proposal yang baik, gimana caranya bikin profil yang bagus di platform-platform freelance kayak Upwork gitu ya dan beberapa lainnya lagi gitu. Terus abis itu bagaimana kerja dengan international klien gitu. Bagaimana juga misalnya menggunakan tools-tools yang ternyata klien-klien internasional pakainya tools ini loh. Jadi kita harus bisa mungkin udah familiar dulu. Karena ketika kita kerja freelance, kita pasti dimasukin ke dalam ekosistem kerjanya mereka dong. Nah itu kita harus sebisa mungkin nyaman lah dengan beberapa tools yang ada gitu. Jadi ketika kita masuk ke ekosistem kerja mereka nggak kaget gitu, ada yang pakai tools ini, tools itu, udah ngerti nih gitu. Kenyamanan itu kan meningkatkan produktivitas pasti Pak. Oke. Jadi Sobat Tiknas, kalau kita lihat tadi kan banyak sekali orang yang merasa saya tidak punya pekerjaan dan segala macam. Ternyata ada program namanya freelance dan itu bisa membantu kita membuka diri, ya gitu. Jadi job itu tidak hanya selalu di Indonesia. Tadi diceritakan bahwa negara-negara lain juga sedang membuka gitu. Dan inilah kesempatan Sobat Tiknas. Ayo kita berkontribusi tidak hanya di Indonesia tapi di luar. Cuman ya tadi jangan sampai modal nekat istilahnya gitu ya. Modal nekat pokoknya apply gitu saja. Tetapi memang ada caranya. Tadi sudah dikasih tips barangkali bagaimana kita menyiapkan profile, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita menggunakan tools, negosiasi gitu ya. Itu poin-poin penting. Tapi detailnya nanti bisa hubungi Mas William. Kenapa? Karena ya kita berharap jadi jumlah angka unemployed itu bisa kita kurangin gitu ya. Sehingga jadi sederhananya sebetulnya programnya ada, skillnya apa untuk buat skill juga ada, tadi soft skill juga ada. Jadi tinggal kemauan dari rekan-rekan semua gitu ya istilahnya, kemauan rekan-rekan semua untuk berubah. Ayo kita berubah sama-sama supaya demi Indonesia yang lebih baik gitu ya. Kayaknya tadi sudah dikasih kode nih sama teman-teman di sana. Jadi kayaknya kita harus sudahi saja kegiatan ini ya, tapi kita masih tetap berkomunikasi. Sayang sekali padahal obrolan kita masih panjang gitu ya, seru gitu. Jadi barangkali kita bisa bikin sesi berikutnya untuk yang tadi. Kalau hari ini kan misalnya tentang gender, kita bisa buka spesifik ataupun nanti Mas William bisa sharing link gitu ya untuk yang freelance. Kenapa? Karena kalau baca di berita dan segala macamnya banyak PHK dan segala macam, barangkali itu solusi kita untuk membuat rekan-rekan yang belum mendapatkan pekerjaan untuk bisa go internasional aja sekalian. Tapi apa yang disiapkan itu saja dari kita. Nanti kita akan bahas lagi dengan pakar lainnya terkait kedaulatan digital. Oke, cukup sekian Sobat Tiknas. Sampai jumpa lagi bersama saya Gary Firmansyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.